Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny Rasah. Saya dari Fisika Angkatan 2022 dengan NIM 2404012213061 yang akan menjelaskan mengenai PPT dari 1 sampai PPT ke-13 atau kelompok 1 sampai kelompok 13 di mata kuliah radiologi yang diampu oleh Bapak Zainal. Izin untuk share screen. Oke, kita mulai dari PPT yang pertama. Oke, pada bab ini, pada PPT yang pertama, itu menjelaskan mengenai pengantar pencitraan medis, yang mana pencitraan medis menggunakan energi untuk menghasilkan gambar tubuh manusia guna mendukung diagnosis dan perawatan. Modalitas utama mencangkup radiografi, CT scan, MRI, mamografi, dan USG. Teknik ini memanfaatkan berbagai jenis energi seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang ultrasonik yang dapat menembus jaringan tubuh. Radiografi sendiri adalah metode pencitraan pertama yang ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895, dan teknik pencitraan medis terus berkembang untuk memberikan informasi lebih detail tanpa operasi yang invasif atau berhubungan langsung dengan tubuh manusia, seperti itu. Kualitas gambar pencitraan medis bergantung pada kemampuan sistem untuk menangkap detail atau anatomi. Faktor teknis seperti pengaturan energi, sudut pandang, dan durasi pemaparan mempengaruhi hasil pencitraan. Misalnya, pencitraan sinar X membutuhkan dosis radiasi yang cukup untuk menghasilkan kontras anatomi yang jelas. Namun, perhatian terhadap keamanan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari paparan radiasi yang berlebihan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kualitas gambar dan keamanan pasien harus diperhatikan. Radiografi memanfaatkan sinar X untuk menciptakan gambar dua dimensi tubuh. Teknik ini sangat efektif untuk mendiagnosis kondisi seperti patah tulang, gangguan paru-paru, dan beberapa jenis kanker. Beberapa yang dihasilkan adalah proyeksi dari sinar X yang melewati tubuh dan ditangkap oleh detektor. Modalitas radiografi ini dikenal sebagai pencitraan transmisi, di mana energi yang digunakan berasal dari luar tubuh. Namun, teknik ini memiliki keterbatasan seperti adanya tumpang tindih struktur anatomi. Teknologi seperti fluoroskopi memungkinkan pencitraan sinar X secara real time. Teknik ini digunakan untuk prosedur seperti pemasangan kateter dan pemantauan saluran cerna. Selain itu, mamografi sebagai bentuk radiografi khusus digunakan untuk mendeteksi kanker payudara. Mamografi digital telah menggantikan metode tradisional dan dilengkapi dengan teknologi temosintesis untuk menghasilkan gambar yang lebih akurat. Teknik ini membantu dokter mendiagnosis kanker lebih awal. CT atau computed tomography menghasilkan gambar irisan tubuh dengan memanfaatkan sinar X yang diproses secara komputerisasi. Teknik ini memberikan detail anatomi yang lebih baik dibandingkan radiografi biasa. Dengan CT, dokter dapat melihat struktur tubuh tanpa tulang, tanpa tumpang tindih, seperti pada radiografi. Proses ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi secara seperti tumor, pendarahan, atau kerusakan jaringan. Namun karena penggunaan radiasi yang lebih tinggi, perhatian terhadap dosis pasien menjadi sangat penting. Lanjut ke kelompok 2 atau PPT yang kedua, itu bab 2 juga, itu mengenai radiasi dan atom. Di mana radiasi itu merupakan energi yang merambat dalam bentuk gelombang atau partikel. Dalam pencitraan medis,
Radiasi yang digunakan termasuk sinar X, sinar gamma, dan radiasi partikel seperti elektron. Energi ini memiliki kemampuan untuk mengionisasi atom dalam jaringan tubuh yang penting untuk menghasilkan gambar. Struktur atom terdiri dari inti yang dikelilingi oleh elektron dan radiasi yang mempengaruhi orbit elektron ini. Mekanisme ini mendasari interaksi antara radiasi dan materi. Radiasi elektromagnetik seperti sinar X memiliki panjang gelombang pendek dan energi yang sangat tinggi. Sifat ini memungkinkan untuk menembus jaringan tubuh yang padat seperti tulang. Di sisi lain, energi yang lebih rendah akan diserap oleh jaringan lunak, menghasilkan kontras dalam gambar. Sinar gamma yang dihasilkan dari isotop radioaktif juga sering digunakan dalam kedokteran nuklir. Radiasi ini mampu mengidentifikasi fungsi fisiologis tubuh melalui pencitraan fungsional. Keamanan dalam penggunaan radiasi menjadi perhatian yang sangat penting dalam dunia medis. Paparan radiasi terlebih dapat merusak jaringan tubuh dan menyebabkan efek biologis jangka panjang. Oleh karena itu, dosis radiasi harus dioptimalkan untuk meminimalkan resiko bagi pasien. Prinsip ALARA atau as low as reasonable achievable diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hasil diagnostik yang optimal. Teknologi modern juga harus dikembangkan untuk mengurangi dosis radiasi tanpa mengorbankan kualitas gambar. Selain pencitraan, radiasi juga digunakan dalam terapi, seperti radioterapi untuk pengobatan kanker. Dalam terapi ini, energi radiasi yang tinggi diarahkan pada jenis jaringan kanker untuk menghancurkan sel-sel yang tumbuh secara abnormal. Namun teknik ini harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Dilanjut dengan interaksi radiasi dengan materi. Kelompok ketiga, di mana interaksi radiasi dengan materi adalah dasar pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan sinar gamma. Radiasi ini dapat berinteraksi melalui efek fotolistrik, hamburan Compton, atau hamburan Rayleigh. Efek fotolistrik terjadi ketika foton sinar X sepenuhnya diserap, menghasilkan ionisasi. Hamburan Compton menyebabkan perubahan arah dan energi foton akibat interaksi dengan elektron bebas. Hamburan Rayleigh melibatkan pembelokan tanpa kehilangan energi, tetapi perannya lebih kecil dibanding mekanisme lainnya. Interaksi radiasi mempengaruhi kualitas gambar karena menentukan seberapa banyak energi yang mencapai detektor hamburan yang berlebihan dengan menyebabkan kebisingan dalam gambar, sehingga mengurangi kontras pada gambar tersebut. Nah, penyerapan selektif radiasi oleh jaringan padat seperti tulang dapat membantu menciptakan detail anatomi yang jelas. Oleh karena itu, memahami interaksi ini penting untuk mengoptimalkan kualitas gambar dalam radiografi, CT, dan modalitas lainnya. Teknik pemrosesan gambar juga sering digunakan untuk mengurangi dampak hamburan. Faktor seperti energi radiasi, komposisi jaringan, dan ketebalan mempengaruhi interaksi ini. Misalnya, sinar X dengan energi tinggi lebih cenderung mengalami hamburan Compton, sedangkan energi rendah itu sering mengalami efek fotolistrik. Jaringan dengan densitas tinggi seperti tulang menyerap lebih banyak radiasi, menghasilkan area terang dalam gambar. Sebaliknya, jaringan lunak yang kurang padat akan tampak lebih gelap. Dengan demikian, variasi dalam penyerapan ini memberikan kontras yang diperlukan untuk mendiagnostik. Interaksi radiasi dengan materi tidak hanya relevan untuk pencitraan medis, tetapi juga untuk radioterapi. Dalam konteks ini, penyerapan radiasi oleh jaringan kanker dioptimalkan untuk menghancurkan sel abnormal. Efisiensi terapi ini bergantung pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sih radiasi mempengaruhi jaringan pada tingkat molekuler. Oleh karena itu, studi mengenai interaksi radiasi terus menjadi bidang penelitian yang penting untuk fisika medis.
Tadi sempat dibahas ini interaction of radiation with matter. Sekarang masuk ke image quality atau kualitas gambar. Di mana pada bab keempat ini, kualitas gambar dapat pencitraan medis mencakup aspek resolusi, kontras, kebisingan, dan akurasi. Resolusi spasial mengukur kemampuan sistem untuk membedakan detail kecil dalam gambar. Resolusi kontras menggambarkan kemampuan untuk mendeteksi perbedaan kecil dalam intensitas antara dua area. Kebisingan adalah variasi acak dalam intensitas gambar yang dapat mengganggu interpretasi diagnostik. Semua faktor ini bekerja sama untuk menentukan kejelasan dan kegunaan gambar yang dihasilkan. Resolusi spasial resolusi spasial dipengaruhi oleh ukuran pixel detektor dan geometri sistem pencitraan. Detektor dengan pixel lebih kecil dapat menangkap detail anatomi yang lebih halus. Namun, ini juga dapat meningkatkan kebutuhan akan diagnostik radiasi yang lebih tinggi untuk mengurangi kebisingan. Selain itu, teknik seperti konvolusi dan transformasi Fourier digunakan untuk memproses sinyal gambar dan meningkatkan resolusi. Dengan demikian, optimalisasi sistem diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kualitas gambar dan keamanan pasien. Nah, pada kontras dalam gambar medis ditingkatkan dengan menggunakan bahan kontras seperti barium dan iodin. Bahan ini membantu memvisualisasikan struktur seperti pembuluh darah atau saluran cerna. Namun, kontras juga dapat dipengaruhi oleh teknik akusisi gambar seperti energi radiasi yang digunakan untuk CT. Misalnya, pengaturan energi yang tepat dapat memberikan kontras optimal antara jaringan lunak dan tulang. Dalam MRI, parameter seperti waktu relaksasi jaringan memengaruhi kontras yang dihasilkan. Kebisingan gambar adalah tantangan utama dalam pencitraan medis. Tingkat kebisingan meningkat jika dosis radiasi terlalu rendah, menghasilkan gambar yang sulit diinterpretasikan. Untuk mengatasi hal ini, teknik pengurangan kebisingan seperti filter digital sering digunakan. Misalnya, rasio sinyal to noise atau SNR adalah metrik penting untuk mengevaluasi kualitas gambar, di mana SNR lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Namun peningkatan SNR sering memerlukan waktu akuisisi yang lebih lama atau dosis radiasi yang lebih tinggi. Jadi SNR ini itu menunjukkan perbandingan antara sinyal objek yang dideteksi dengan noise atau gangguan pada gambar. Dan pentingnya NSR ini, jika lebih tinggi menandakan bahwa objek lebih jelas terlihat dibandingkan noise. Semakin tinggi NSR, maka semakin mudah untuk mendeteksi objek tersebut. Efisiensi sistem pencitraan juga dinilai melalui parameter seperti deteksi kuantum. Melalui parameter deteksi kuantum. Detektor yang memiliki sensitivitas dapat mendapat lebih banyak sinar X yang melewati tubuh, menghasilkan gambar yang lebih jelas. Kurva karakteristik, nah ini kurva karakteristik, kurva karakteristik operasi penerima atau ROC sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi patologi. Dengan teknologi modern, sistem pencernaan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas gambar tanpa meningkatkan resiko bagi pasien. Selanjutnya yaitu informatika pencitraan medis atau medical imaging informatics. Oke. Pencitraan medis adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, persepsi, dan menggunakan informasi dalam kedokteran. Pada bab 5 ini,
Informatika pencitraan medis mencakup pengelolaan, penyimpanan, dan transfer energi data gambar digital. Teknologi seperti PECS digunakan untuk menyimpan dan mengelola gambar medis secara efisien. PACS ini menunjukkan dokter untuk mengakses gambar, untuk mengakses gambar secara cepat melalui jaringan komputer. Menggunakan sistem berbasis film yang lambat dan memakan tempat, teleradiologi adalah aplikasi lain yang memungkinkan dokter menginterpretasi gambar dari jarak jauh, memberikan akses diagnostik di wilayah terpencil. Sistem ini mendukung integrasi antara modalitas pencitraan dan rekam medis elektronik. Representasi data dapat pencitraan medis melibatkan konversi dari sinyal analog menjadi digital, sehingga piksel dalam gambar digital mewakili intensitas sinyal yang ditangkap oleh detektor. Data ini kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar yang dapat ditampilkan dan dianalisis. Sistem digital memungkinkan manipulasi gambar seperti zoom, perubahan kontras, dan menggunakan langsung pada layar. Hal ini meningkatkan akurasi diagnostik dibandingkan dengan metode tradisional. Keamanan dan data menjadi perhatian penting dalam informatika pencitraan. Data pasien Keamanan data melalui pasien. Data pasien harus dilindungi dan akses yang tidak sah melalui enkripsi dan protokol keamanan jaringan. Dalam sistem teknologi, koneksi yang aman diperlukan untuk memastikan kerahasiaan informasi medis. Selain itu, cadangan data secara berkala diperlukan untuk mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan perangkat keras. Dengan regulasi yang semakin berat, standar seperti di DICOM digunakan untuk memastikan interoperabilitas dan keamanan sistem. Pemrosesan gambar adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas diagnostik. Algoritma pemrosesan digunakan untuk memperbaiki kontras, mengurangi kebisingan, dan kehilangan artefak. Dalam CT, rekonstruksi gambar menggunakan metode seperti iteratif atau Fourier untuk menghasilkan gambar yang lebih akurat. Dalam MRI, teknik seperti koreksi distorsi geometrik digunakan untuk meningkatkan keadaan gambar. Dengan teknologi yang terus berkembang, pemrosesan gambar menjadi semakin canggih seperti itu. Dilanjut untuk bab terakhir itu mengenai produksi X-ray dan tabung X-ray. Sinar X dihasilkan melalui tabung sinar X yang merupakan komponen utama dalam banyak modalitas pencitraan. Tabung ini terdiri dari katode yang memancarkan elektron dan anode yang menerima elektron tersebut. Ketika elektron berenergi tinggi dan katode dan mengenai anode, energi kinetik berubah menjadi sinar X yang melalui proses Bremsstrahlung. Selain itu, interaksi elektron dengan elektron dalam atom anode menghasilkan sinar X karakteristik. Kedua proses ini bekerja sama untuk menciptakan spektrum sinar X yang digunakan dalam pencitraan. Generator sinar X memiliki mengontrol tegangan dan arus yang diterapkan pada tabung sinar X. Tegangan tinggi diperlukan untuk mempercepat elektron dengan energi yang cukup agar dapat menghasilkan sinar X. Parameter seperti KVP mempengaruhi penetrasi sinar X, sedangkan MAS itu mempengaruhi jumlah foton yang dihasilkan. Pengaturan yang tepat diperlukan untuk menghasilkan kualitas gambar yang optimal dengan dosis radiasi minimal. Generator modern juga dilengkapi dengan fitur kontrol otomatis untuk menjaga stabilan emisi sinar X. Tabung sinar X memiliki batasan terkait pemasaran
karena energi yang dihasilkan pemanasan, karena energi yang dihasilkan sebagian besar berubah menjadi panas. Sistem pendingin seperti kipas atau cairan pendingin digunakan untuk mencegah kerusakan tabung. Selain itu, grafik pemanasan tabung membantu operator memastikan bahwa tabung tidak digunakan di luar kapasitasnya. Teknologi terbaru mungkin menggunakan bahan anode yang lebih tahan panas, memperpanjang umur tabung. Perawatan rutin juga diperlukan untuk menjaga kinerja optimal tabung sinar X. Filtrasi digunakan untuk menghilangkan sinar X berenergi rendah yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap gambar, tetapi meningkatkan dosis pasien. Nah, filter tambahan seperti aluminium ditempatkan di jalur berkas sinar X untuk menyaring foton energi rendah. Kolimasi juga digunakan untuk membatasi area tubuh yang terpapar sinar X. Dengan kolimasi, paparan radiasi yang tidak perlu pada jaringan sekitarnya dapat diminimalkan. Kedua teknik ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pencitraan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas emisi sinar X termasuk desain tabung, kecepatan rotasi anode, dan sudut target. Rotasi anode membantu mendistribusikan panas secara merata, mencegah kerusakan lokal. Sudut target menentukan arah pancaran sinar X dan mempengaruhi distribusi energi pada gambar. Desain modern juga mempertimbangkan penggunaan material yang menghasilkan efisiensi tinggi dalam memproduksi sinar X. Dengan inovasi ini, teknologi sinar X dapat berkembang untuk mendukung diagnostik yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan PPT 1 sampai PPT ke-13. Mohon maaf kalau misalnya tidak ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.